Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Azim dari kelas 11 IPA. Ingin menjelaskan tentang kerjasama ekonomi internasional dalam mata pelajaran ekonomi lintas minat. Definisi atau pengertian dari kerjasama ekonomi internasional adalah suatu kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang saling menguntungkan. Kerjasama ini dapat melibatkan dua negara saja maupun lebih. Kerjasama ekonomi internasional ini memiliki dampak yang sangat penting bagi kemajuan negara. Dengan saling bekerja sama, berorganisasi antar negara dapat menciptakan iklim kerjasama ekonomi antar negara. Dengan begitu, dapat mempercepat pertumbuhan dan kestabilan ekonomi negara tersebut. Quote, manfaat kerjasama ekonomi internasional tidak sebatas itu saja. Ternyata ada manfaat lainnya, antara lain 1. Meningkatkan pendapatan negara. Pernah dengar tentang pahlawan devisa negara? Yang pertama, TKI atau Tenaga Kerja Indonesia menjadi salah satu contoh manfaat kerjasama ekonomi antar negara. TKI yang bekerja di luar negeri akan mendapatkan gaji dengan mata uang di negara tersebut. Ketika mereka mengalihkan dana asing tersebut ke Indonesia, terjadi transaksi pembelian rupiah dan inilah yang memberikan pemasukan pada negara. Selain TKI, kegiatan ekspor juga berperan penting. Indonesia, negara yang kaya akan hasil buminya, menjadi negara pemasok sumber-sumber bahan baku bagi negara-negara yang memiliki keterbatasan alam, sumber daya alam, seperti Amerika dan China. Kedua contoh tersebut berperan penting dalam meningkatkan pendapatan negara dalam bentuk devisa. Devisa yang terus bertambah akan bermanfaat sebagai percepat pembangunan, pembayaran utang luar negeri, dan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi. 2. Menjaga kestabilan harga dalam negeri. Jika produksi lebih sedikit dari permintaan, tentu akan terjadi kenaikan harga. Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya penyeimbang antara permintaan dan keterbatasan produk, yaitu dengan memperbanyak jumlah produksi. Tentunya dengan solusi terbaik adalah dengan menambah kuota impor yang disesuaikan dengan permintaan masyarakat. Karena itu, Indonesia pernah melakukan impor daging sapi, beras, garam. Tujuannya adalah untuk memenuhi permintaan dalam negeri. Ketersediaan barang akan menjaga harga relatif stabil dan murah. Ketiga, memperluas ketersediaan lapangan kerja. Kerjasama ekonomi internasional akan membuka pasar ekspor. Permintaan ekspor yang terus bertambah, maka akan menciptakan lapangan kerja baru. Ketersediaan lapangan kerja akan meningkat seiring dengan tingginya permintaan ekspor. Karena salah satu faktor yang menentukan tingkat kelancaran produksi yang terus meningkat adalah sangat bergantung pada adanya jumlah tenaga kerja yang cukup di samping kebutuhan akan ketersediaan. Yang keempat, mempercepat pembangunan nasional. Salah satu langkah yang digunakan Indonesia untuk mempercepat pembangunan nasional adalah dengan meminjam dana dari Bank Dunia. Dengan pinjaman tersebut, Indonesia dapat membuka banyak pelabuhan baru, bandara baru, dan tol laut antar pulau. Hal ini ditunjukkan untuk mempercepat proses distribusi dan mempermudah jangkauan, sehingga semua masyarakat bisa merasakan pemerataan pembangunan nasional. Alih teknologi. Dengan masuknya teknologi ke negara kita, maka kesempatan bagi kita untuk mempelajari dan menguasai teknologi tersebut, terlebih jika kita bisa mengembangkan lebih jauh dan menciptakan yang lebih canggih lagi. Kondisi ini akan menciptakan para ahli di bidang teknologi. Jadi, apa yang terjadi jika Indonesia tidak melakukan kerjasama ekonomi internasional? Bisa dipastikan Indonesia akan menjadi negara yang tertinggal dan kalah bersaing dengan negara lain. Beruntungnya, Indonesia membuka diri dan melakukan kerjasama ekonomi internasional, sehingga kita bisa bersaing dengan negara lain. Sekian dari saya, terima kasih perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.